Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Pertama di sini akan sedikit menjelaskan tentang evaluasi sediaan granul. Nah, dalam evaluasi granul ada 4 pengujian, yaitu daya alir granul, kompresibilitas granul, yang ketiga kelembaban granul, dan distribusi ukuran partikel. Yang pertama yaitu daya alir granul, yaitu dengan menggunakan alat corong uji waktu alir. Nah, cara kerjanya yaitu timbang sama 25 gram granul, tempatkan pada corong alat. Nah, kemudian uji waktu alir dalam keadaan tertutup dan buka penutupnya, biarkan granulnya mengalir. Kemudian catat waktunya dengan menggunakan stopwatch dan dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, persyaratannya yaitu 100 gram granul, waktu alirnya tidak lebih dari 10 detik. Nah, ini adalah alat yang di kiri itu alat manual, yang kanan adalah semi auto. Nah, cara kerjanya seperti ini dan nanti akan saya jelaskan di dalam video. Nah, yang kedua yaitu kompresibilitas. Nah, alat yang digunakan dalam metode ini yaitu dengan menggunakan alat jolting volumeter. Cara kerjanya yaitu timbang sama 28,5 gram granul, masukkan ke dalam gelas ukur dari alat jolting volumeter. Nah, kemudian volumeter awal itu contohnya 50 mg. Kemudian hitung sampai 100 ketukan. Nah, setelah 100 ketukan, kemudian catat volume yang konstan atau yang sudah tidak bergerak lagi. Nah, persyaratannya yaitu jika 100% pemampatan kurang dari 20%, keteraturannya fabrikasi akan tercapai. Nah, ini adalah cara perhitungannya, yaitu Kp sama dengan V0 dikurangi Vn dibagi V0 dikali 100%. Nah, Kp itu sebagai persen pemampatan atau kompresibilitas, dan V0 adalah volume awal, dan sedangkan Vn adalah volume pada jumlah ketukan. Nah, kurang lebih seperti ini alat jolting volumeter untuk uji kompresibilitas granul. Nah, cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Yang ketiga yaitu kelembaban. Dengan menggunakan Meister balance. Cara kerjanya yaitu timbang sama 5 gram granul, kemudian panaskan dalam lemari pengering. Nah, sampai bobotnya konstan dalam keadaan suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam. Nah, perhitungan yang digunakannya yaitu W0 dikurangi 1 dibagi W0 dikali 100%. Nah, W0 itu bobot granul awal, dan W1 adalah bobot setelah pengeringan. Dengan persyaratannya yaitu 2-4%. Nah, ini adalah alat heating drying oven. Yang keempat itu distribusi ukuran partikel alat C-sekar. Caranya sejumlah 100 gram granul diletakkan di atas ayakan yang telah disusun dan ditarak. Kemudian mulai dari ayakan terbesar yaitu mesh 20 sampai dengan ukuran ayakan terkecil yaitu mesh 100 pada C-sekar. Nah, setelah pengujian selesai, masing-masing ayakan ditimbang kembali dan dihitung distribusi granul pada tiap-tiap ayakan. Nah, ini adalah alat C-sekar. Nah, cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang
dari alat ujinya. Yang pertama itu uji granul. Nah, siapkan 100 granul, kemudian masukkan ke dalam corong, dan setelah dimasukkan dalam corong, kemudian menekan tombol start. Dan perhatikan turunnya granul. Jika yang baik itu daya alurnya kurang dari 10 detik. Yang kedua itu uji kompresibilitas granul dengan menggunakan tab density tester. Nah, tujuan ini mengetahui tingkat kompresibilitas suatu granul. Yang pertama itu masukkan 100 granul ke dalam gelas ukur 100 ml. Nah, setelah siap, kemudian atur mesinnya sebanyak 100 kali ketukan, dan itu bisa disebut dengan V0 atau pada fase awal. Nah, kemudian digojok sebanyak 100 kali. Nah, setelah 100 kali, kemudian catat sebagai V1, yaitu volume yang sudah konstan. Nah, uji kompresibilitas granul yaitu didapatkan rumus yaitu V0 dikurangi V1 dibagi V0 dikali 100%. Nah, untuk mendapatkan uji excellent yang baik dikatakan memiliki sifat alir yang baik itu setiap 100 gram granul waktu alirnya kurang dari 10 detik. Nah, yang ketiga adalah uji kelembaban. Nah, uji ini dimaksud untuk mengetahui kelembaban suatu granul. Nah, yang pertama, timbang granul sebanyak 5 gram dan ditempatkan dalam wadah moisture balance. Setelah itu, nyalakan sampai suhunya 105 derajat selama 5 menit. Nah, kemudian kita dapat didapatkan persen kadar air yang stabil. Kemudian juga ditentukan sebagai nilai persen LOD atau loss on drying. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.